Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM D028314. Nah, di video kali ini saya akan menjawab tugas final dari mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama itu, jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Cara kerja aplikasi web yaitu informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web atau web page. Kedua, halaman web tersebut disimpan dalam komputer server web. Ketiga, sementara di pihak pemakaian ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien di mana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web atau browser. Keempat, browser akan membaca halaman yang ada di server web. Cara kerja mail server yaitu mengirim pesan lalu ke email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Setelah itu ke server SMTP memproses alamat email penerima, lalu ke server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS, lalu ke email terkoneksi dengan server SMTP, dan yang terakhir itu ke server SMTP penerima memindai pesan masuk. Kedua, bagaimana mekanisme pengamanan pada web server dan email server? Yang pertama, web server yaitu menonaktifkan layanan, mematikan semua layanan yang tidak dipakai dan nonaktifkan. Kedua, aman akses secara remote menggunakan koneksi VPN atau protokol terenkripsi atau SSH, biasa juga dengan membatasi IP. Ketiga, server eksperimen versus server produksi. Gunakan server web berbeda dengan kepentingan pengembangan dan untuk kepentingan produksi. Dan keempat, hapus akun user tidak terpakai, menonaktifkan akun pengguna yang tidak terpakai. Dan untuk mail server, yang pertama itu gunakan application dan instance terpisah untuk anti spam dan mail server utama. Kedua, aktifkan policy untuk membatasi jumlah maksimum pengirim atau penerima email dalam waktu tertentu. Ketiga, pastikan selalu menggunakan strong password untuk semua akun. Keempat, batasi isian trusted network. Ketiga, bagaimana cara menguji pengguna web server dan mail server? Dan untuk web servernya, pertama itu pengujian fungsionalitas, kedua usability testing, ketiga interface testing, dan keempat database testing. Yang untuk mail server, cara pengujian pengamanan mail server yaitu force scanning atau browse fresh, mencoba masuk melalui SSH mail server. Ketiga, pengintaian. 4. Jelaskan manfaat penetration testing. Dalam implementasinya, pentest dapat berguna terkadang untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Selain itu, dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi sistem atau jaringan dimiliki. 5. Bagaimana langkah-langkah penetration testing? 1. Perencanaan dan pengintaian, 2. Pemindaian, ketiga mendapatkan akses, keempat mempertahankan akses, dan kelima analisis. Nomor 6. Bagaimana cara kerja melakukan VPN dan remote source access? Cara kerja VPN pada dasarnya adalah
membuat jaringan di dalam jaringan, atau sering juga disebut tunneling. Hal ini bertujuan untuk membuat jalur koneksi secara privat dengan memanfaatkan struktur jaringan lain. Hal ini dapat juga membuat kita mengakses dengan mudah situs-situs yang diblokir. Cara kerja remote source access. Cara kerjanya itu sederhana, ibarat seperti Anda melakukan panggilan telepon. Ponsel Anda adalah komputer. Untuk mengakses IP server adalah nomor tujuan seperti di bawah: client, remote, dan server. Jadi kalau sudah berhasil login, baru deh Anda bisa mengakses server secara remote. Dan terakhir, jelaskan contoh implementasi pengguna VPN dan remote source access. Contoh implementasi pengguna VPN yaitu implementasi virtual private network atau VPN dengan autentikasi radio server pada PT Anugerah Tunggal Mandiri Jakarta. Dan untuk remote source access yaitu implementasi remote authentication dual user server service pada jaringan nirkabel di Universitas Kristen Maranatha. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.